Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang kedua, kalau nusus bagaimana? Nah, ini Allah katakan juga dalam surah An-Nisa ayat 34. Wallati takhafuna nusyuzahun, dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan kedurhakaan mereka. Jadi ada tanda-tanda mengarah ini mau durhaka ini. Fa'idhuhunna, maka berikan nasihat kepada mereka. Beri pelajaran, nasihat yang baik. Wahjuruhun fil madaji, pisahkan mereka itu dalam hal tempat tidur. Wadribuhun, dan pukul. Jadi di sini jelas ada tiga langkahnya kalau nusus ya. Beri pelajaran, pisah tempat tidur, dan pukul. Nah, nanti bagaimana kriterianya? Ini kita bisa simak di rinciannya. Tapi yang jelas ayat ini menyuruh tiga hal ini. Dan tiga hal ini tidak boleh dilakukan semena-mena, tidak ya. Apalagi langsung tiba-tiba mukul. Enggak jelas, enggak dinasihati, enggak ada tahjir. Perkaranya juga enggak jelas karena sumpek di kantor dimarahi bos ya, datang ke rumah marah-marah ya, pelampiasannya istri dipukul. Nah, ini melanggar hukum syariat. Melanggar hukum syariat. Bolehnya ini ya, terutama mukul ini kalau nusus. Kalau istrinya enggak nusus, maka enggak boleh dilakukan ini. Kalau fa'idhuhunna memang boleh ya, beri pelajaran yang baik itu nusus atau tidak enggak masalah. Tapi yang ini tahjir maupun mukul itu kalau dalam syaratnya istrinya ada tanda-tanda nusus. Nusus itu apa? Nah, ini jadi problem juga. Para ulama berbeda pendapat. Yang paling sederhana itu adalah mazhab Hanafi. Bahwasanya durhaka itu kalau istri itu keluar rumah suaminya tanpa hak, minggat, nah itu baru nusus. Kalau masih di rumah aja misalnya tapi mulutnya ini nggak enak ngomong ke suami, itu tidak dikatakan nusus, tidak dikatakan durhaka. Tapi ketika sudah minggat itu ya durhaka menurut mazhab Hanafi. Menurut tiga mazhab yang lain, namanya nusus itu adalah khurujuz zaujah anit ta'atil wajibah lizauj. Istri itu tidak mau taat lagi kepada suami dalam hak yang wajib ditaati. Itu nusus. Kalau sekedar omongannya nggak enak didengar suami itu sebetulnya nggak termasuk kategori durhaka. Walaupun juga nggak boleh sebetulnya. Nah, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu mengatakan nusus itu adalah mukhalafatu awamirir rajuli wa nawahih, menyelisihi perintah dan larangan suami, disuruh atau dicegah dilanggarnya oleh istri. Dalam hal apa? Tidak dalam semua hal, tapi fima yata'allaku bil hayatil khassah, dalam perkara yang terkait dengan kehidupan khusus, yakni di rumah, bukan dalam kehidupan umum. Wa fima yata'allaku bi umuri zaujiyah, dan yang kedua dalam perkara yang terkait dengan urusan suami istri. Diajak tidur bareng nggak mau, itu nusus. Tapi ketika istri gajian suami meminta nggak mau, itu tidak nusus ya, karena itu hak istri ya hak istri. Amma ma'adza dzalika fala yu'tabaru nusyuzan. Selain itu nggak terkategori nusus. Jadi seperti itu tentang nusus. Nah, kalau ini terjadi baru boleh dilakukan. Pertama, nasihati. Nasihati. Dengan cara apa? Ala rifqi wal layyin. Dengan cara yang lembut. Jadi jangan nasihatnya marah-marah. Nah, itu malah biasanya muncul gharizatul baqa ya. Suaminya memarahi satu kalimat,
Istrinya menjawab jadi satu paragraf. Jadi akhirnya bukan selesai itu, tambah berantem. Jadi ala rifqi wal layyin. Cari situasi yang baik. Biasanya lebih baik itu ya si suami menghindar dulu lah. Jangan langsung beradu mulut saat marah, itu nggak akan selesai. Jadi nasihati cari yang situasi yang cocok. Misalnya mengatakan kuni minas sholihat al-qanitat al-hafizat lil ghaib wala takuni min kadza wa kadza. Misalnya katakan, jadilah engkau ini istri yang soleh, yang taat, yang menjaga diri, jangan yang lain seperti itu. Kemudian disampaikan ayat-ayat Allah, yudzakiruha ma aujaballahu 'alaiha. Diingatkan bahwasanya Allah itu mewajibkan untuk berlaku baik ya dalam hubungan dengan si suami dan seterusnya. Kemudian yuhadziruha iqabad dunya, diberikan peringatan akan siksaan di dunia, yakni bolehnya dipukul, dan kalau nusus itu nggak dapat lagi hak nafkah. Jadi kalau istri minggat misalnya nggak wajib diberi nafkah. Kemudian diingatkan iqabal akhirah, sanksi di akhirat. Jadi diingatin itu. Tentunya ini berlaku kalau suaminya itu baik ya. Kalau suaminya ternyata enggak juga, nanti bales. Kamu juga, kata istrinya. Sok-sok ngingatan azab di akhirat, misalnya kewajiban terhadap istri aja tidak dipenuhin. Kan jadi tambah berantem. Jadi memang ya tadilah, dilihat dulu hal sebelumnya tadi. Juga mengingatkan dengan hadis Nabi, misalnya kalau misalnya diajak tidur bareng nggak mau, ada ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan banyak riwayat-riwayat yang lain yang bisa disampaikan. Ini memberi nasihat. Jadi langkah awal begitu, nasihat. Kemudian kalau nggak bisa kita yang nasihatin, minta siapa yang didengerin oleh istri itu. Jadi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, hajaru, yakni dipisah tempat tidur. Jadi kalau sudah nasihat ini enggak mempan, summa hajaroha fil madja'. Jadi dipisah tempat tidur. Kalau enggak punya tempat tidur, rumah kecil kamar satu, ya sudah. Pakai hujranu fil kalam. Bicara aja, enggak diajak bicara. Tapi tidak boleh lebih dari 3 hari. Dalam mazhab Syafi'i begitu. Sudah diam aja, diamkan. Enggak usah diajak bicara, 3 hari saja. Karena apa? Lebih dari 3 hari enggak boleh. La yahillu lil mu'min ayyahjura akhahu fawqa salasati ayyam. Tidak halal bagi seorang mukmin untuk mentahjir, memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Kecuali kalau lebih dari 3 hari itu diharapkan bisa mengembalikan si istri atau si suami itu menjadi lebih baik. Maka nggak apa-apa, boleh lebih dari 3 hari tadi dengan dugaan kuat ini akan lebih baik. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu memukul. Memukul di sini nih yang jadi problem ya. Banyak kemudian karena orang-orang barat, ahli psikologi itu menganggap memukul ini nggak manusiawi, akhirnya sebagian kaum muslimin itu nggak percaya diri menyampaikan ayat-ayat Allah maupun hadis Nabi tentang memukul. Sehingga kemudian ditakwil maknanya itu. Ya, sehingga maknanya diubah, ini bukan memukul secara fisik. Buat ribuhun itu bukan memukul secara fisik, secara apa coba? Kalau bukan fisik. Maknanya yang benar itu memang memukul secara fisik. Dengan apa? Para ahli tafsir dan hadis-hadis Nabi sendiri. Tapi memang ada yang keterlaluan juga, memukul fisiknya tetapi tidak mengindahkan apa batasan-batasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi bukan nusus ya, langkah-langkahnya tidak dipenuhin, akhirnya dipukulin. Nah ini juga salah. Yang pertama ini juga keliru. Yang benar itu maknanya memang memukul secara fisik. Ada ketentuan, ada proses, ada syarat. Nah, itu. Imam Al-Qurtubi mengatakan wa darbu fi hadhil ayah huwa darbul adab ghairul mubarrih. Memukul dalam ayat ini adalah memukul untuk mendidik, bukan untuk melampiaskan kemarahan. Makanya di sini ghairul mubarrih, tidak menyakiti, apalagi membunuh. Wa huwa alladzi la yaksiru azman, yakni pukulan yang tidak sampai memecahkan tulang. Wala yashinu jarihatan, tidak meninggalkan bekas luka, lebam-lebam misalnya, tidak. Kalak zati wa nahwiha, seperti misalnya meninju dan sebagainya, enggak begitu. Kadang bahkan pukulan itu bukan karena marah, karena sayang bisa jadi. Pukul, begayaan, bisa juga begitu. Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah katakan, ittaqullaha fin nisa, bertakwalah kalian dalam urusan istri-istri kalian. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, sesungguhnya kalian mengambil mereka itu dengan amanah dari Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, kalian halalkan farji mereka dengan kalimatullah. Walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takrahunahu, dan kalian punya hak dari mereka agar mereka itu tidak memasukkan ke tempat tidur kalian orang yang tidak engkau sukai. Fa in fa'alna fadribuhun, kalau melakukan itu maka pukul mereka darban ghaira mubarrih, dengan pukulan yang tidak menyakiti. Ini jelas ini di dalam hadis, ini pukulan fisik di sini. Karena kalau pukulannya bukan fisik, tidak ada istilah tidak mematahkan tulang, tidak menimbulkan bekas lebam. Yang bisa mematah tulang dan menimbulkan bekas lebam itu pukulan fisik. Kemudian juga Rasulullah katakan, idribun nisaa idza aswainakum fi ma'ruf darban ghaira mubarrih. Ini juga kata Rasulullah. Jadi makna memukul memang memukul fisik. Pukul istri kalian kalau memang dia maksiat, tidak mengindahkan perintah kalian dalam hal yang ma'ruf, dengan pukulan yang tidak menyakiti. Maka Atok mengatakan, ini seorang tabi'in, aku tanya kepada Ibnu Abbas, apa maksud dengan ad-darbu ghairul mubarrih, pukulan yang tidak menyakiti itu seperti apa? Kata Atok kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka Ibnu Abbas mengatakan bisiwak wa nahwih, yakni pukulan dengan siwak atau yang sekitar seperti siwak itu. Jadi makna memukulnya begitu ya, inilah sekitar siwak ini ya begini. Tentunya bukan siwak walaupun kecil, kalau diikat jadi segenggam yang kuat ya, menyakiti juga. Ini siwak yang kecil dengan pukulan biasa. Siwak ini kecil tapi kecepatan mukulnya 100 km per jam ya, sakit juga. Itu yang biasa tapi tidak menyakiti. Ini para ahli tafsir memaknai ayat itu. Jadi kalau sampai pakai martil tadi itu di luar Islam itu, atau sampai mukuli bonyok atau lebam-lebam itu enggak diajarkan juga. Kemudian fa'an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza daraba ahadukum falyajtani bil wajha. Jika kalian itu memukul maka hindari wajah. Ini juga menunjukkan pukulan tadi pukulan fisik. Karena kalau mukul hindari wajah. Jangan pakai jangan melukai, jangan menyakiti. Pakai siwak. Nah ini kan fisik artinya.
Ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad, An-Nasai dan Ibnu Hibban. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, jadi boleh seperti itu, tapi perhatikan betul syarat-syarat tadi. Nah, yang berikutnya syaratnya itu si suami ini harus ngira-ngira. Karena pukulan di sini ini pukulan untuk mendidik. Ya, ini itu bisa terjadi ya, di sini dikatakan oleh Syekh Muhammad Wahbah Az-Zuhaili, wa yakunu darbu idza tawaqqa'a salahuha bihi wa ghalaba ala dhannihi an ta'uda ila rushdiha. Dan pukulan itu bisa dilakukan, boleh dilakukan oleh suami kalau ada kemungkinan si istri itu kalau dipukul akan menjadi baik. Kemudian ada ghalabatul dhon, dugaan kuat bahwasanya akan kembali menjadi lurus perilakunya dengan dipukul itu. Fa'in alima anna dharba la yuslihuha bal yazidu min nafaratiha ya fa'innahu la yalja'u ilaih. Tapi kalau dia tahu bahwasanya istri ini kalau dipukul nggak bakalan tambah baik, atau bahkan dia sebaliknya bertambah melawan, sehingga kayak tadi itu ya, akhirnya jadi main kungfu itu, dua-duanya berkelahi, akan bertambah begitu, maka dia tinggalkan itu, cari wasilah yang lain ya, cari wasilah yang lain. Jadi seperti ini ketentuan hukum Islamnya ya, tidak kemudian sedikit-dikit main pukul, tidak. Dan ini hukumnya boleh ya, boleh. Tetapi kalau tidak dilakukan insya Allah itu lebih baik, karena apa? Nabi tidak pernah mukul. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattun biyadih. Sekali-kali Rasulullah nggak pernah memukul istrinya. Wala imro'ah, tidak juga apa? Istri beliau, wala khadiman, tidak juga memukul pembantunya. Illa ayyujahida fi sabilillah, kecuali ketika beliau berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sahih Muslim. Kata Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim, ini adalah apa? Wa in kana mubahan lil adab fatarkuhu afdal. Walaupun memukul itu boleh ya, mubah hukumnya. Mubah untuk mendidik ya, lil adab. Tapi fatarkuhu afdal, meninggalkannya itu lebih baik. Ini hukum Islam begitu. Ini supaya apa? Nanti di dalam karakter manusia itu kan beda-beda ya. Ada kayak sahabat itu namanya Abu Jaham. Kata Rasulullah ya, fala yadau asahu min atiqih. Abu Jaham itu enggak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Maknanya darrabun lin nisa, suka mukul istri. Ada karakter lelaki yang begitu, temperamen. Maka para wanita kalau mau milih suami, lihat di temperamen enggak. Kalau suka mukul begitu, sudah tahu tetap aja mau, ya siap-siap siap-siap bersabar. Ya, siap-siap bersabar. Bukan kita menormalisasi itu biasa, tapi kadang manusia itu bisa khilaf begitu. Khilaf. Dan ketika khilaf begitu, solusinya bukan kemudian dibales atau kemudian lari ke pengadilan, tidak mesti begitu. Tadi bisa bersabar, bersabar. Baik yang menjadi korban itu si suami atau juga si istri. Karena temperamen itu bisa dua-duanya. Bersabar daripada tadi cerai. Nanti mencari lelaki atau suami atau istri yang lain kurang lebih juga sama. Pasti ada sisi-sisi yang kita nggak senang. Nah, ini bagaimana kisah Rasulullah SAW dengan istri beliau. Jadi apa? Suatu ketika Rasulullah itu keluar rumah pada masa giliran Aisyah. Dikira Aisyah itu sudah tidur, Rasul keluar. Maka Aisyah kemudian
membuntuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ketika Rasulullah jalan cepat, ikut cepat juga. Ketika lambat, lambat juga. Hingga akhirnya Rasulullah ternyata kebaki. Kebaki. Melihat itu Aisyah segera pulang, Rasulullah pulang melihat bayangan hitam itu. Akhirnya sampai di rumah Aisyah sudah pura-pura tidur lagi. Tapi dari nafas kan ketahuan ini masih dari luar. Maka Rasulullah bertanya kepada Aisyah di sini. Ada apa engkau ya Aisyah? Kata Aisyah, la syai'a, enggak ada apa-apa. Maka Rasul katakan, la tukhbirinni aw la yukhbiranni al-latiful khabir. Engkau yang cerita atau Allah yang cerita, kata Rasulullah. Maka Aisyah katakan, aku yang akan cerita ya Rasulullah. Kemudian Aisyah ditanya oleh Nabi, engkau yang bayangan hitam yang di depanku tadi? Kata Aisyah, na'am, ya. Kemudian apa yang dilakukan Rasulullah? Fala haza fi sadri lahzatan auja'atni. Rasulullah menekan dadaku dengan tekanan yang menyakitiku. Jadi memang ini kadang diterjemahin dipukul atau ditinju oleh Rasulullah. Enggak, ini lahaza itu ditekan aja dadanya. Kemudian Rasul katakan, "Adzananti an yakhifallahu alaiki wa rasuluh." Dipegang dadanya ini, tekan. Apakah engkau mengira Allah dan Rasulnya itu berlaku khianat terhadap engkau? Berlaku enggak adil? Maka Aisyah mengatakan, bagaimanapun manusia itu menutupinya, Allah pasti mengetahuinya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah baru bercerita apa yang terjadi ketika beliau ke Baqi, kemudian mengajarkan ini. Bagaimana ketika datang ke kuburan itu mengucapkan salam. Ya, assalamu ala ahlid diyar minal mu'minina al muslimin dan seterusnya. Ini menunjukkan ya ada problem, tapi bisa selesai dengan sederhana. Nggak sampai pukul-pukulan. Nah, yang terakhir saya ingin sampaikan adalah terkait masalah nusus itu dalam mazhab Syafi'i itu juga pelakunya tidak hanya istri tapi juga suami. Ada bab nusuzuz zauj ya. Durhakanya suami itu apa? Ketika misalnya dia berperangai kasar, tidak menunaikan hak-hak istri, atau dia memukul istri, itu juga termasuk durhaka si suami itu. Kalau tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Tetapi memang beda hukumnya ketika si istri ini bagaimana menyelesaikan kedurhakaan suami. Itu tidak dianjurkan untuk dia memukul si suami, tidak. Kalau dia mukul si suami, ya bisa jadi terjadi tadi suaminya balas, kecuali sabuknya di bawahnya si istri. Kalau si suami yang berlaku nusus, maka hendaknya disampaikan kepada qadhi, kepada hakim, dan hakim yang kemudian mengambilkan hak si istri tadi dari suaminya.